Hai teman-teman penikmat cerita horor. Kali ini aku mau cerita pengalaman yang jujur aja bikin aku agak was-was tiap lihat angkot kosong di malam hari. Cerita ini beneran kejadian, dan sampai sekarang tiap aku lewat jalan itu, tengkuku langsung dingin sendiri. Waktu itu malam Jumat. Entah kenapa harus malam Jumat ya, padahal aku pulangnya biasa juga hari Kamis. Tapi ya sudahlah, mungkin semesta lagi pengen bercanda sama jantungku. Aku pulang kerja agak telat, gara-gara lembur ngedit Excel yang isinya angka semua. Tapi tetap aja disuruh bikin kelihatan cantik. Duh, kayak angka mau diajak kondangan. Jam udah nunjukin pukul 10:30 malam waktu aku nyetop angkot di daerah Margonda. Biasanya sih udah sepi, tapi malam itu ada satu angkot yang nyala lampunya dan ngetem sendirian. Sepi, kosong. Lampunya remang-remang kayak hati mantan yang belum move on. Naik mas? Tanya sopirnya. Mukanya agak datar, tapi nggak seram itu. Aku lirik dulu dalam angkot, bener-bener kosong. Tapi karena udah ngantuk dan males nunggu ojek online yang sering nyasar, aku angguk aja. Depok 2 ya bang? Kataku sambil duduk agak ke tengah. Baru jalan sekitar 5 menit, angkot mulai masuk ke jalanan yang lebih gelap dan sepi. Disinilah mulai terasa sesuatu yang nggak biasa. Pertama, baunya. Ada bau menyan. Bukan wangi-wangian biasa, tapi menyan yang biasa dicium pas ngeliat orang semedi di sinetron Indosiar. Aku langsung nengok ke belakang. Tetap kosong. Bang, ini habis dibersihin angkotnya ya? Tanyaku, nyoba bercanda biar nggak panik. Si abang sopir cuma jawab pendek. Iya, ada yang numpang tadi. Loh? Numpang gimana bang? Nggak usah dipikirin mas. Dia juga udah turun kok. Katanya. Katanya, hatiku mulai deg-degan. Tapi kuputuskan buat nyalain HP dan pura-pura sibuk scroll padahal sinyal lemot. Tiba-tiba angkot ngerem pelan. Naiklah seorang perempuan. Bajunya putih lusuh, rambut panjang acak-acakan. Mukanya nggak terlalu kelihatan karena dia langsung duduk di pojokan belakang, diam aja. Bang, depan-depan ya, katanya dengan suara pelan, nyaris kayak bisikan. Oke, bisa aja ini orang beneran capek. Tapi kenapa ya, hawa di dalam angkot langsung dingin kayak kulkas bocor. Aku lirik si abang sopir lewat kaca spion. Dia ngangguk kecil tanpa ekspresi. Aku makin gelisah. Perempuan itu nggak gerak sama sekali. Tangannya kaku di atas lutut, kepalanya nunduk terus. Udah gitu baunya makin kuat. Menyan campur bau tanah basah. Kombo maut yang sukses bikin bulu kuduk naik kayak harga cabai pas lebaran. Saking paniknya aku coba iseng nanya. Mbak, sendirian? Dia nggak jawab. Mau ke arah mana? Masih diam. Tiba-tiba dia pelan-pelan angkat kepala. Dan astaga, Mukanya kayak bukan manusia biasa. Matanya putih semua. Tapi yang paling bikin aku bingung, dia malah senyum sambil bilang, Mas, udah makan belum? Loh, aku yang udah mau teriak mendadak kaget karena, kok pertanyaannya kayak ibu-ibu tetangga? Belum sih. Jawabku masih dengan jantung serasa dipijet-pijet. Kasihan, perut kosong itu rawan dimasukin jin lapar. Katanya lagi sambil senyum makin lebar. Giginya hitam semua, tapi dia ngomongnya ramah banget. Kayak mau nawarin bakwan. Aku langsung ambil botol minum banyak-banyak. Mungkin dia cuma, orang iseng yang suka cosplay seram. Tapi tetap aja, siapa juga cosplay kuntilanak naik angkot tengah malam? Pas angkot hampir sampai perempatan Depok 2, si perempuan berdiri dan jalan ke arah depan. Tapi pas aku tengok, langkahnya nggak nyentuh lantai. Dia melayang. Aku spontan teriak, Bang, stop! Saya turun aja deh sekarang. Tapi abang sopir malah bilang, tenang mas, dia biasa di sini. Langganan, aku bener-bener nggak kuat. Begitu angkot berhenti, aku loncat keluar tanpa nunggu dibukain pintu. Baru sadar sandal copot sebelah pas udah lari 50 meter. Tapi masa bodoh. Sampai sekarang, tiap lihat angkot dengan lampu remang-remang dan bau menyan samar, aku langsung pura-pura nyari ojek. Lebih baik dipalak abang ojol daripada dijadiin teman ngobrol sama penumpang hantu langganan. Jadi teman-teman, kalau kalian naik angkot malam dan tiba-tiba ada bau menyan, atau ada mbak-mbak duduk diam dengan rambut aut-autan, coba deh tanya baik-baik, Mbak udah makan belum? Siapa tahu dia cuma hantu lapar yang pengen ngemil, bukan nakut-nakutin. Tapi kalau dia jawab, belum, tapi kamu kelihatan enak. Ya, lari aja. Sekian cerita malam ini, semoga bisa nemenin malam kalian dengan campuran horor dan ngakak. Kalau kalian punya pengalaman serupa, tulis di kolom komentar ya. Jangan-jangan kita pernah naik angkot yang sama.